Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu di langit Makkah, ribuan mata menatap takjub. Bintang-bintang bersinar seperti biasa. Angin malam bertiup tenang. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan terbelah. Bukan mimpi, bukan sihir, tapi sebuah mukjizat nyata yang membuat langit seolah pecah. Bulan yang utuh kini terbagi dua, berjarak satu dari yang lain, melayang di angkasa sebelum akhirnya menyatu kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bukan satu atau dua orang yang menyaksikannya, tapi banyak, baik yang percaya maupun yang menolak Nabi Muhammad SAW. Namun, tetap saja sebagian besar dari mereka memilih untuk mengingkari. Kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mukjizat sebesar ini? Dan mengapa tetap ada yang tak percaya? Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah menakjubkan tentang salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang terjadi menjelang masa-masa kritis dakwah Islam di Makkah. Bayangkan sebuah malam yang sunyi di kota Makkah. Langit cerah, bintang-bintang bersinar gemilang, dan bulan bersinar penuh di puncak cahayanya. Malam Nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan yang secara tradisi dikenal di kalangan bangsa Arab sebagai malam istimewa, tapi malam itu berbeda. Di salah satu sudut kota Makkah, Rasulullah SAW sedang berdiri dengan penuh kesabaran. Wajah beliau teduh, tapi sorot matanya penuh kesungguhan. Beliau kembali menyeru kaum Quraisy, kaum yang masih buta terhadap kebenaran. Sudah sekian tahun beliau berdakwah, namun mereka tetap kukuh dalam kekafiran. Sombong dalam tradisi nenek moyang, dan keras kepala terhadap kebenaran yang disampaikan oleh seorang manusia pilihan Allah. Kaum Quraisy bukan tidak tahu siapa Muhammad. Mereka sebenarnya tahu bahwa sejak kecil ia dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Tapi kedudukan sosial, bisnis, dan kekuasaan membuat mereka merasa risih menerima kebenaran dari seseorang yang berasal dari golongan biasa. Bagi mereka, kenabian seharusnya turun kepada seseorang yang punya pengaruh duniawi, bukan kepada seorang yatim piatu seperti Muhammad bin Abdullah. Dan pada malam itu, sejumlah tokoh Quraisy datang menemui Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Ash bin Wail, dan yang lainnya. Mereka menantang dengan sombong. Jika engkau benar-benar utusan Allah, maka tunjukkan kepada kami sebuah tanda. Buktikan bahwa engkau bukan hanya sekedar orang bijak atau penyair. Perlihatkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Permintaan mereka tidak datang dari ketulusan hati, melainkan dari kesombongan dan niat mempermalukan beliau. Mereka meminta sesuatu yang luar biasa, dan mereka sepakat, jika benar Muhammad adalah nabi, maka belahlah rembulan. Sebuah permintaan yang tampaknya mustahil. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Dan bagi Rasulullah SAW, beliau hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka, saat itu, beliau SAW berdiri, menghadapkan wajahnya ke langit, dan dengan penuh keyakinan, menunjuk ke arah bulan. Dan keajaiban pun terjadi. Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau ke langit, mengarahkan telunjuknya ke bulan purnama yang menggantung di langit malam Makkah. Di hadapan kaum Quraisy yang masih berdiri dengan pongah dan penuh keraguan, Rasulullah berdoa kepada Allah, Tuhan yang maha menguasai segala sesuatu. Lalu, tiba-tiba rembulan pun terbelah menjadi dua. Bukan hanya seolah-olah, bukan sekedar ilusi. Rembulan benar-benar terbelah dengan jelas. Satu bagian tampak berada di sisi bukit dan satu bagian lagi di sisi yang lain. Tampak seolah berdiri di antara dua belahan bulan. Cahaya bulan tetap bersinar dari kedua belahan itu, menyinari padang pasir dan dinding-dinding rumah yang membisu, menyaksikan mukjizat agung. Kaum Quraisy terpanat. Mulut-mulut mereka ternganga, mata mereka terbuka lebar, tapi hati mereka tetap keras. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tapi mereka tidak mau menerima. Dalam sekejap, mereka berbisik-bisik lalu berteriak, Muhammad telah menyihir kita. Setelah rembulan kembali menyatu, malam pun kembali hening. Tapi dalam dada orang-orang Makkah, gejolak tak juga padam. Ada yang mematung dalam kebingungan, ada yang menunduk, diam 1000 bahasa. Tapi sebagian lainnya, yang keras hatinya, malah justru semakin melawan kebenaran.
Namun sebagian dari mereka sadar, jika ini hanya sihir, lalu bagaimana dengan kafilah-kafilah dagang yang sedang dalam perjalanan? Mereka tidak ada di Makkah, tapi mereka pasti melihat juga. Maka mereka sepakat menunggu. Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan dari luar Makkah. Mereka baru saja kembali dari perjalanan jauh. Tanpa dibimbing, mereka sendiri menceritakan hal yang mereka lihat di malam itu, rembulan yang terbelah di langit. Kaum Quraisy terdiam tapi tidak tunduk. Bahkan mereka malah memutarbalikkan fakta. Mereka berkata, "Sungguh, ini adalah sihir yang luar biasa. Tapi seandainya pun benar, kami tetap tidak akan beriman kepadamu." Dan pada akhirnya, mereka memilih kekufuran meski bukti telah terpampang di depan mata. Namun bagi orang-orang yang beriman, mukjizat ini justru memperkuat keyakinan mereka. Mereka tahu, ini bukan sekadar keajaiban langit. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Sekaligus bukti kenabian Muhammad SAW. Mereka menangis. Mereka sujud. Mereka mengingat firman Allah yang turun tak lama setelah kejadian itu. Dan jika mereka melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surah Al-Qamar ayat 2. Peristiwa luar biasa ini diabadikan dalam firman Allah dalam Surah Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ayat ini bukan hanya sekadar pengingat bahwa mukjizat itu benar terjadi, tetapi juga peringatan bahwa waktu semakin dekat. Kerasnya hati manusia lebih berbahaya daripada kerasnya batu. Seperti itulah tabiat kebenaran. Ia bisa bersinar terang seperti bulan, tapi tidak semua orang mampu menatapnya. Ada yang silau, lalu memilih berpaling. Dan sesungguhnya, mukjizat bukanlah jaminan seseorang akan beriman. Firaun melihat tongkat menjadi ular besar. Kaum Samud melihat unta keluar dari batu. Namun mereka tetap kufur. Yang membuat seseorang beriman bukan mukjizat, tetapi ketundukan hati. Mukjizat itu adalah tanda bahwa dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Bahwa satu hari, matahari akan digulung, bulan akan digelapkan, bintang-bintang akan berjatuhan. Dan jika saat itu tiba, hanya mereka yang menyimpan cahaya iman dalam hati yang akan diselamatkan. Wahai jiwa-jiwa yang rindu kepada Allah, jika Allah bisa membelah bulan demi membuktikan kerasulan nabinya, apakah kita masih enggan membuka hati untuk menerima hidayah? Jika bulan bisa terbelah karena perintah Allah, apakah hati kita tak bisa juga terbelah oleh rasa takut, oleh rasa cinta, oleh rasa harap kepadanya? Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai panggilan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggalkan kesombongan dan untuk berserah diri. Semoga kita termasuk dalam golongan yang melihat dengan iman, bukan dengan mata semata. Like dan subscribe untuk cerita-cerita Islami selanjutnya hanya di Islamic Tales ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.